dan prediksi. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Miko. Pak Miko, artinya ketika pemerintah kemudian dalam tanda petik akan pasang badan soal ini, akan berdampak juga kepada anggaran kita, baik itu dari APBN ataupun non-APBN. Tapi pandangan Anda, Pak Miko, yang paling siap sekarang dengan kewajiban kita untuk membayar pinjaman atau utang WUS ini, tentu mungkin paling mudah dari APBN. Atau sektor lain yang memungkinkan dari mana, Pak Miko? Ya, jadi kita lihat dulu. Jadi setelah direstrukturisasi, misalkan hutang ini, misalkan tadi sudah dihitung ya rata-rata setahun kita harus membayar bunganya 2 triliun seperti itu. Nah, kemampuan perusahaan tadi ya berapa sih kemampuan perusahaan? Nah, setelah itu baru nanti pemerintah bisa turun. Ya, kalau di sini kan PT KAI di bawah Danantara, bisa di Danantara berarti nanti di APBN-nya berapa seperti itu. Kita belum tahu, tapi yang jelas ya, yang jelas ini kan sudah direstruktur kan panjang, masanya panjang. Saya rasa bisa sampai 95 tahun ya seperti itu. Saya rasa tidak terlalu membebani APBN maupun dari kalau nanti diambilkan juga dari Danantara seperti itu. Tapi yang terpenting sebenarnya, jadi kalau saya lihat bukan dilihat juga dari traffic sebenarnya. Jadi harusnya kita lihat juga dari manfaat sosial dan juga nanti juga harusnya dilihat dari kalau di daerah itu berkembang TOD misalkan seperti itu. Apa bisa juga nanti dari PHK CIC itu ada kerjasama dengan daerah kawasan pembukaan kawasan baru. Itu juga bisa jadi nilai tambah nantinya seperti itu, Mas Doni. Ya, Pak Miko, kalau memang sejak awal kita lihat dari perspektif ini investasi sosial, ini adalah sarana dasar masyarakat di bidang transportasi cepat misalnya, kenapa memang tidak sejak awal ini ya B2B, G2G aja, Pak? Ya, sebenarnya ini kan baru ya, karena ini proyek baru, B2B, maaf, perjanjian B2B yang nilainya besar ya baru ini. Selama ini ya G2G, ya kan seperti itu. Seperti MRT, terus juga kereta komuter itu semuanya G2G seperti itu. Ini memang baru seperti ini juga buat pelajaran buat kita semuanya bahwa walaupun B2B nanti jika ya kan, karena yang turunkan ini BUMN kita, bukan swasta murni seperti itu. Ya. Jadi itu pertimbangannya seperti itu. Jadi ya memang ini sesuatu yang baru dan dimulai. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita ke depan seperti itu. Artinya kalaupun nanti diambilkan dari keuntungan atau dividen Danantara untuk membantu pembayaran cicilannya, artinya keuntungan bagi negara itu semakin berkurang lewat Danantara begitu, karena sebagian dialokasikan untuk membayar utang kita. Ya, jadi kalau ya namanya juga mengambilkan, jadi keuntungan Danantaranya pasti berkurang. Tapi mungkin dari aspek yang lain kita bisa lihat ya, jadi kita tahu subsidi BBM kita jadi mungkin berturun ya kan, ya karena kita tahu sendiri orang, mungkin Pak Doni pun kalau liburan kadang tiap bulan ke Bandung seperti itu, harusnya apa namanya pakai BBM kan akhirnya tidak seperti itu. Dan juga aspek yang lain ya kan, ya seperti itu sih. Jadi itu aspek-aspek itu yang harusnya bisa kita pertimbangkan dan akhirnya ya negara harusnya hadir nantinya seperti itu. Oke, Pak Miko, secara pribadi Anda melihat sebenarnya statement Presiden untuk pasang badan ini lebih ke statement politis atau memang sudah memperhitungkan aspek ekonomi dan sebagainya, Pak? Jadi saya lihat memang pemerintah Pak Presiden ini, tadi saya bilang kita harus bangga punya presiden seperti ini. Kalau ada permasalahan dengan negara lain ya seperti itu, presiden dalam hari ini pemerintah tidak hadir, akhirnya negara lain tidak percaya, negara lain tidak mau berinvestasi lagi di Indonesia seperti itu, ya kan? Sebenarnya ini waktu itu memang ada banyak stasiun yang tidak dibuka, contoh kayak di daerah sebelum Gede Bage itu ya seperti itu. Banyak daerah-daerah Kerawang juga belum dibuka, belum maksimal ya, belum maksimal stasiunnya seperti itu. Jadi sebenarnya trafficnya ini sebenarnya belum optimal seperti itu. Dan mudah-mudahan saya rasa nanti setelah ini jadi ada strategi baru lah ya untuk menaikkan traffic dan juga bisa menambah
nilai keuntungan jika nanti terintegrasi dengan yang lain seperti itu sih Mas Doni kira-kira. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Harun. Prof. Harun, kalau apa yang menjadi masukan di tahap awal dari institusi perguruan tinggi yang Anda sampaikan, termasuk juga ada keterlibatan UGM sebelumnya ya Prof ya. Artinya itu kan semua dari perspektif akademisnya, kemudian sosialnya mungkin. Apakah juga lebih jauh masuk kepada soal pertimbangan bisnis dan ekonomisnya Pak? Tadi saya sudah sampaikan kalau ITB walaupun ada 2 keterlibatan, kita hanya ditugaskan untuk mendudukkan angka traffic. Dan ini tentu banyak pertanyaan skop lain yang kami tidak terlibat gitu. Jadi seperti itu. Tapi kembali ke isu pokok kita pada malam hari ini, saya menghitung ya rel existing kita menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu 250 triliun barang milik negara yang dimiliki oleh pemerintah. Kereta api cepat ini nanti kalau selesai masanya tentu, nah pertanyaannya dikembalikan kepada siapa ya, Danantara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi saya pikir kita memang harus pilah-pilah ini resiko. Kan intinya kan resiko yang kita bahas semua ini. Jadi ada biaya yang notabene uang moneter, ada resiko dengan pilihan model-model pengadaan yang kebetulan dipilih B2B. Saya terus terang melihat ya kalau tidak dikembalikan ke standar kebiasaan World ya, best practice ya dalam pengembangan perkeretaapian cepat ini, kita akan berulang menghadapi masalah ini. Sehingga saya kira relasi antara pemerintah dengan BUMN, khususnya dalam ini yang dominan adalah PT KA, kita harus perbaiki. Terutama kita mengetahui dia sebagai agent ya, semuanya persoalan yang terjadi di LRT Palembang, LRT Jabodebek, yang terakhir ya kita tugaskan ya, PT KA. PT KA ini memang sebagai the last resort operator, tapi mereka juga harus diberi margin gitu kalau ditugaskan. Jangan katakan didorong ke jurang kan seperti itu. Nggak usah pun untuk rel kereta api cepat ya, rel existing saja dari 250 triliun yang ada itu dibebankan mereka lewat bayar TAC namanya. Ya. Dan itu harus dipelihara oleh pemerintah IMO. Ini saja udah puluhan tahun. Satu lagi ya, kalau boleh saya tambahkan, itu sumbu rel ya yang existing, itu mereka pun belum akur. Antara 6 meter atau 12 meter dari sumbu itu pemilikan negara. Jadi saya pikir Pak Prabowo, oke, kita beresin kereta api cepat. Namun kereta api yang lama pun ini moral hazardnya juga masih terus. Dan saya sih mengusulkan harus ada wasit di antara pemerintah dengan perusahaan. Di mana-mana itu ada. Jadi ada dispute, ya nanti wasitnya ya. Kita punya badan pengatur jalan tol. Ya saya nggak tahu, mungkin kita perlu ya embrio dispute resolution untuk perkeretaapian. Bila perlu antar moda. Jadi kita harus tahu kapan membangun jalan tol dan kapan kita harus bangun jalan rel. Nah ini kan juga kita nggak ada regulator di tengah itu. Sehingga saya lihat kereta api cepat ini harus ada kayak layaknya kita punya problem GSW. Dan Pak Prabowo sudah membuat otorita GSW. Saya duga ya, kita perlu juga otorita kereta api cepat Jawa. Begitu Pak. Ini sekaligus menjawab tantangan Presiden Prabowo, Prof, untuk relnya sampai ke ujung Banyuwangi begitu? Itu Jawa udah pasti. Saya sih feeling saya tahunnya ini harus disambung ke bandara-bandara padat aja. Jadi Denpasar juga mungkin possible. Ada yang bilang Lombok, saya nggak sebut Lombok ya. Mungkin Denpasar oke. Lombok sih mungkin ya ntar. Jadi kembali kita mestinya dalam konflik yang terjadi ini biar tidak berulang dan kita punya siap apapun masalahnya ada namanya otorita kereta api cepat. Ya sebutlah gitu ya, Indonesia atau nasional, taunya kita harus buat standarnya, kita harus curi teknologinya, kita harus kembangkan laboratorium di kampus. Begitu pula apa yang dilakukan di Cina, mereka agendanya kita ikutin langkahnya, cuman pondasi-pondasinya itu kita nggak siapkan.
Sehingga ini waktunya kita belajar dari pengalaman. Kita mengerti zaman Pak Jokowi make it happen, ya semuanya dihajar, daftar-daftar zaman Pak SBY, kita salut lah itu. Namun ini waktunya kita belajar, jangan terlalu berlari sprint lagi. Kita harus tahan napas sebentar, kita perbaiki investigasi ini, kemudian juga kita create suatu otorita untuk kereta api cepat. Oke, Pak Miko, kalau misalnya kita bicara tentang restrukturisasi utang Wush ini, kira-kira kalau ada peluang kita mengganti, memperbaiki skema kerjasama, Anda mungkin ada masukan yang bisa memberikan nafas bagi pemerintah, tetapi kemudian tidak mengurangi manfaat kereta Wush ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat kan ini sebenarnya yang dibiayai oleh CDB ya. Jadi kan yang ini kan hampir 75% ya. Jadi 75% kita pinjam ke Sena Bank Development ini kan sekitar 75%. Indonesia sendiri dalam hal ini adalah 60% dan Tiongkoknya sendiri ini 40% seperti itu. Nah kita lihat ini dari operasional dulu berapa ya kan, setiap bulannya apa yang bisa diefisiensikan ya kan. Saya sendiri juga termasuk yang paling sering naik MRT ya, jika ke Bandung atau kita juga kunjungan kerja ke Bandung tuh naik kereta cepat ini, naik bus ini ya. Jadi memang sangat bagus ya. Nah kita lihat baru kita nanti bisa putuskan seperti itu. Seperti itu sih Mas Doni. Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa untuk penunjang nanti berapa sih biayanya yang harus kita masukkan di kereta cepat. Anda juga berarti kan sebagai penumpang Wush ya Pak ya? Ya betul. Jadi gimana testimoninya naik Wush berkali-kali ke Bandung, Pak? Jadi memang kalau kita lihat dibandingkan di luar ya, bahkan di negara-negara yang ini, memang ini lebih bagus ya di antara yang lain karena kan baru ya, seperti teknologi juga baru seperti itu ya kan. Harapannya juga sebenarnya ini memang bisa diperpanjang ya, karena diperpanjang sampai Surabaya lah minimal seperti itu. Dan tadi benar melewati beberapa daerah kota yang besar dan juga terkoneksi dengan bandara seperti itu. Ya. Jadi itu sangat bagus sebenarnya. Memang sesuatu yang baru ya, Bapak-bapak pasti akan menimbulkan polemik dan pro dan kontra. Tapi kan ini kan sudah jadi, tinggal bagaimana mencari solusi terbaik. Begitu Pak Miko? Ya, kita harus cari solusi ya, bukan jadi cari yang lain ya. Sebenarnya kalau solusi itu sekaligus dijadikan isu politik, oke nggak? Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita lihat di Halim sampai Gede Bage itu ada istilahnya kan dua pemberhentian di tengah ya, seperti ya di Padalarang dan di Kerawang seperti itu. Nah coba itu kawasan itu ya, kawasan terutama yang di Kerawang sama di Gede Bage itu. Jadi coba itu. Jadi itu kan yang penerima manfaat adalah terutama di kawasan Gede Bage ya. Jadi di sana ada perumahan, ada kawasan besar, apa tidak mungkin kita ambil jadi biar jadi sesuatu yang mendapatkan sisi finansial di daerah itu. Pemerintah hadir, BUMN dalam hal ini hadir untuk mengakuisisi daerah itu, dan awalnya akhirnya jadi pendapatan tambahan bukan hanya dari traffic seperti itu, jadi pengembangan wilayah kan gitu, bisa dibuat perkantoran, bisa komersial, bisa hunian yang menguntungkan, bisa itu seperti itu. Salah satu bentuk restrukturisasi juga seperti itu. Jadi tidak hanya membayar utang, tapi kita mengembangkan kawasan di daerah ya, stasiunnya seperti itu Mas. Seperti kayak kita lihat kayak LRT itu kan juga sebenarnya dia untungnya dari TOD-nya ya yang dibangun sama BUMN seperti itu ya. Seharusnya juga Wush bisa seperti itu. Iya. Baik. Ya baik, Pak Miko dan Prof Harun, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya sesaat lagi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.